Hai good people, selamat datang di Geraha Investor. Apa kabar kamu semua? Semoga sehat selalu, rezeki lancar dan tetap semangat. Kesuksesan merupakan sebuah impian dari semua orang yang ada di dunia. Tapi pernah gak sih kalian berpikir seperti apa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh orang sukses sampai mereka bisa mencapai puncak kekayaan yang jauh di atas masyarakat umum? Nah, selengkapnya akan kita bahas di video ini. Namun sebelum itu, tidak henti-hentinya saya ingatkan untuk jangan lupa klik tombol subscribe di channel ini supaya kamu tetap berada satu langkah di depan untuk mencapai kesuksesan. Dalam mencapai sebuah kesuksesan tentu membutuhkan usaha yang maksimal dan semangat pantang menyerah. Namun, cara mencapai kesuksesan dengan cara tersebut tentu tidaklah cukup. Kita membutuhkan cara lain supaya lebih mudah dalam menggapai tujuan yang sudah diimpikan sejak dulu. Kesuksesan adalah suatu hal yang kontroversial dan menyenangkan untuk dibicarakan. Bukan hanya karena pendapatan yang besar saja, tetapi juga fakta bahwa orang-orang sukses dapat mewujudkan gaya hidup yang diimpikan serta mempunyai waktu lebih untuk dihabiskan bersama keluarga, hobi, dan juga mimpi. Menjadi orang sukses tidak terjadi secara tiba-tiba atau tanpa sengaja. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tindakannya. Pasti kita semua sudah tahu, meraih kesuksesan tidak seperti membalikan telapak tangan. Nah, itu benar. Supaya seseorang dapat meraih kesuksesan, maka ia harus melalui berbagai rintangan dan juga proses yang tidak mudah dan tidak sebentar. Tak ada sebuah kesuksesan yang bisa digapai dengan mudah, kecuali memang kita sudah memiliki privilege yang membuat hidup kita berjalan lebih mudah dari seharusnya. Namun jika kita tidak memiliki hal tersebut, tentu kita membutuhkan kebiasaan yang disiplin dan juga semangat gembira dalam menjalani proses menuju sukses. Bahkan, dari tindakan kecil yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, itu mampu menjadi tolak ukur kemampuan kita dalam menggapai sebuah kesuksesan. Setiap usaha yang kita jalankan, sekecil apapun itu, pasti akan memberikan dampak yang besar bagi proses untuk mencapai kesuksesan tersebut. Orang-orang sukses juga merupakan manusia biasa, seperti manusia pada umumnya. Yang membedakan adalah mereka melakukan tindakan yang berbeda dari orang-orang pada umumnya untuk meraih kesuksesan. Sebagian besar dari orang-orang sukses memiliki tindakan yang sama, dan tindakan tersebut bisa kita contoh. Tapi pertanyaannya, apa saja tindakan yang dilakukan oleh orang-orang sukses itu? Sehingga kita bisa menirukannya dalam kehidupan sehari-hari, serta berharap kita juga bisa sukses seperti mereka. Nah, berikut diantaranya. Sebelum itu, saya ingin memberitahu bahwa informasi ini diangkat dari sebuah penelitian yang dilakukan oleh seorang penulis bernama Thomas Carlyle. Jadi Thomas Carlyle ini melakukan sebuah penelitian mengenai kebiasaan sehari-hari yang dilakukan berdasarkan dua objek, yaitu dari orang kaya dan juga orang miskin. Berdasarkan 233 responden yang telah terkumpul dari orang-orang kaya dan 128 responden dari orang miskin, peneliti tersebut menemukan bahwa ada 6 tindakan orang sukses yang dilakukan setiap harinya. Nah, apa saja 6 tindakan tersebut? Yuk simak penjelasan lengkapnya di bawah ini. Tindakan yang pertama, orang kaya selalu bangun 3 jam sebelum mulai bekerja. Ketika hari masih sangat pagi, orang-orang sukses biasanya sudah bangun dan mulai bersiap untuk menyambut hari. Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan, ada sekitar 44% orang sukses yang bangun 3 jam sebelum berangkat kerja atau mulai bekerja. Hal tersebut dilakukan supaya mereka bisa mempunyai cukup waktu untuk bersiap dan menenangkan diri, sehingga bisa memulai pekerjaan dengan kondisi yang fresh dan juga tenang. Selain itu, dengan bangun lebih awal, mereka mendapatkan banyak kesempatan untuk melakukan berbagai hal sebelum mulai bekerja. Sebenarnya apa sih alasan kita harus bangun 3 jam sebelum mulai bekerja? Nah, jadi begini, manusia adalah makhluk hidup yang memiliki naluri, rasa, keinginan, dan juga ambisi. Sangatlah mudah bagi manusia untuk lupa waktu dengan dunia yang penuh dengan godaan ini. Hal tersebut tidak akan dibiarkan terjadi oleh orang-orang yang ingin sukses. Mereka sadar betul bahwa waktu yang sudah terbuang selamanya tak akan kembali. Maka bagi mereka, waktu adalah hal yang sangat tak ternilai harganya. Mereka akan mengisi setiap waktu luang yang mereka dapat dengan hal-hal positif yang dapat membantu hidup mereka menjadi lebih baik.
Contohnya, 1. Orang kaya mengisi waktu luang untuk menjaga kesehatan jasmani dan juga rohani. Ingat, untuk mencapai sebuah ambisi, orang-orang kaya itu memerlukan badan yang sehat dan fresh, sehingga mereka bisa bekerja secara optimal dan juga efisien. Hal-hal yang biasa dilakukan seperti olahraga teratur, menjaga pikiran tetap sehat, menghindari kebiasaan bermalas-malasan, pergi berlibur, serta beribadah agar pikiran kita tetap jernih. 2. Orang kaya mengisi waktu luangnya untuk membaca buku. Orang sukses tidak hanya mengutamakan kesehatan tubuh saja, tetapi mereka juga mengonsumsi ilmu pengetahuan dan informasi untuk pikirannya. Hampir 90% orang sukses menyatakan bahwa mereka gemar sekali membaca buku. Umumnya, buku yang dibaca adalah buku mengenai pengembangan diri dan buku non-fiksi, yang dimana bahan bacaan tersebut menjadi sumber inspirasi dan ilmu hebat. 3. Orang kaya mengisi waktu luang untuk mendengarkan audiobook. Orang sukses lebih memilih mendengarkan audiobook atau buku yang berupa file suara dan dibacakan untuk Anda dibandingkan mendengar musik. Dengan begitu, pikiran mereka selalu berada dalam kondisi yang baik, positif, dan selalu ingin mencapai suatu hasil yang memuaskan. Apabila setiap hari Anda menghabiskan waktu sekitar 1 jam dan Anda memanfaatkan waktu tersebut untuk mendengarkan audiobook, maka total Anda akan mendapat 365 jam untuk mengembangkan diri dalam setahunnya. Nah, kebiasaan tersebut patut ditiru apabila kita ingin menjadi orang sukses. Dengan bangun lebih awal, maka kita akan mendapatkan banyak keuntungan yang bisa dinikmati, entah itu untuk saat ini atau di masa mendatang. Dengan bangun pagi, kita tidak akan merasa terburu-buru untuk bersiap-siap sebelum bekerja. Tindakan yang kedua adalah orang kaya memiliki target harian. Orang yang sukses tidak pernah memikirkan berapa lama ia harus bekerja hari ini, atau memikirkan kapan liburan tiba. Setiap harinya sebelum hari dimulai, orang-orang sukses sudah banyak berpikir tentang bagaimana cara membuat harinya lebih produktif atau bagaimana cara menyelesaikan semua pekerjaan yang menantinya hari ini. Semua hal yang harus dilakukan hari ini sudah diatur dengan jelas pada hari sebelumnya, jadi mereka tinggal menyesuaikan saja. Dengan memiliki sasaran yang ingin dicapai setiap harinya, kita jadi tertantang untuk menjadi lebih baik secara terus-menerus. Mengutip kalimat dari hadis riwayat Al-Hakim yang berbunyi, barang siapa hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka ia adalah orang yang beruntung. Barang siapa hari ini sama dengan hari kemarin, maka ia adalah orang yang merugi. Dan barang siapa hari ini lebih buruk dibandingkan hari kemarin, maka ia adalah orang yang celaka. Nah, mereka yang sukses atau disebut saja berhasil dalam hidup selalu berpikir untuk berhasil setiap waktunya. Misal, berhasil punya rumah sendiri, dimulai dengan berhasil menabung setiap hari, minggu, dan bulannya. Keberhasilan ini bukan sesuatu yang dicapai tiba-tiba. Ingat, sesuatu yang didapat dengan tidak disengaja itu bukanlah sebuah kesuksesan, melainkan keberuntungan. Sangat banyak hal-hal yang bisa mendistrak atau mengganggu fokus yang sudah kita tentukan. Dengan menuliskan hal-hal yang ingin dicapai dalam satu hari, kita akan kembali pada rencana yang telah disusun dan mampu menghindari para pengganggu tadi. Cara menyusun target harian, ya tinggal kita susun saja. Yang jelas, jangan sampai adanya rencana atau poin-poin yang harus dicapai justru membuatmu stres dan tertekan secara negatif. Dibuat enjoy saja, nikmati proses untuk mencapai. Sebagai contoh nih, setiap paginya tulis 10 target yang ingin kamu capai hari itu. Misalkan, kamu ingin bangun jam 4 pagi, jam 8 pagi kamu akan mulai bekerja, serta jam 12 siang kamu akan istirahat. Ini semua sudah termasuk ke dalam target harian. Kalau bisa dituliskan dalam satu buku catatan khusus, tuliskan 10 sasaran tanpa mengingat sasaran yang kemarin telah kita kerjakan. Ini kalau kita sebelumnya sudah terbiasa to the list. Kalau belum pernah bikin to the list, ya tulis saja 5 sasaran untuk dicapai hari itu. Tuliskan rencana tersebut dalam kalimat yang positif. Contohnya, menghindari bermain HP saat bekerja. Itu bentuk kalimat yang positif. Kalau negatifnya seperti ini nih, tidak bermain HP saat bekerja. Kata tidak dan jangan akan menjadikan suatu kalimat menjadi kalimat negatif.
Efeknya, kita justru akan lebih mudah tergoda untuk melanggar segala sesuatu yang berawal jangan atau tidak. Pada awalnya, akan terasa susah untuk menuliskan 5 buah pencapaian, tapi lama-kelamaan kita akan terbiasa dan mencapai banyak hal setiap harinya. Saat kita memulai hari dengan berbagai tujuan dan target, kita akan lebih fokus dan akan muncul banyak kreativitas akibat peningkatan fokus itu. Setelah kita menjalani cara ini, kita akan mulai menyadari hal-hal yang benar-benar penting untuk kita. Biasanya sih, beberapa target yang sebenarnya nggak terlalu penting akan terlupakan oleh kita dan berlanjut pada hari esoknya, di mana sasaran yang tidak terlalu penting itu tidak akan terlintas lagi dalam benak kita. Jadi, nggak kita tulis lagi di hari besoknya. Dengan mempunyai sasaran untuk dicapai setiap harinya, kita akan bergerak lebih cepat dan semakin cepat untuk mencapai tujuan impian kita. Membuat target harian harus kamu lakukan supaya kamu jadi termotivasi untuk bekerja. Karena dengan memiliki target yang jelas, maka pekerjaan bisa diselesaikan tepat waktu dan tidak ada lagi waktu yang terbuang untuk mengatur apa tujuan hari ini, sehingga tidak ada lagi waktu yang terbuang secara sia-sia. Tindakan yang ketiga adalah orang kaya tidak pernah berhenti belajar. Ciri-ciri orang sukses yang paling terlihat adalah keinginannya untuk terus belajar. Belajar di sini tidak dalam bentuk sekolah, tetapi proses pembelajaran bisa dilakukan kapan saja, di mana saja, dan dari siapa saja. Hal baru selalu tersedia di segala tempat. Itulah yang mendorong orang sukses untuk terus belajar. Sejak kecil, kita selalu dihadapkan oleh berbagai macam pertanyaan tentang apa yang kita lihat, dengar, dan juga rasakan. Baik itu nama orang tua, warna baju yang kita kenakan, hingga berbagai macam emosi yang kita keluarkan. Tentunya selalu menimbulkan rasa penasaran untuk mengetahuinya. Belajar merupakan bentuk naluri manusia untuk menemukan jawaban atas segala hal yang menjadi pertanyaan di pikiran kita. Di Indonesia sendiri, proses pembelajaran bahkan dimulai dari lingkungan keluarga, hingga menempuh pendidikan ke berbagai jenjang formal maupun informal. Dengan belajar, kita akan menemukan berbagai ilmu pengetahuan yang tidak hanya bermanfaat bagi diri sendiri, namun juga bermanfaat bagi orang lain. Walaupun tidak lagi menempuh pendidikan di sekolah atau di perguruan tinggi, bukan berarti kita harus berhenti belajar. Semakin sering kamu belajar, maka kamu akan semakin pintar dan wawasan akan semakin luas. Dengan memiliki wawasan yang luas, kamu bisa berkomunikasi dan melakukan banyak hal. Jadi, saat kesempatan itu datang, kamu bisa segera mengambil karena kamu memiliki wawasan tentang hal itu. Tindakan yang 4, orang kaya menambah jaringan pertemanan atau relasi. Kebiasaan yang satu ini seringkali dianggap tidak penting dan hanya membuang waktu saja. Namun sebenarnya dengan menambah jaringan pertemanan, maka kesempatan untuk meraih kesuksesan semakin besar. Kebanyakan orang cenderung melakukan bisnis dengan orang yang dipercaya. Dalam urusan bisnis, jaringan relasi dapat memberikan ruang yang aman bagi tim untuk berkomunikasi dan berkolaborasi pada proyek secara real time, meskipun mereka tidak berada di satu kantor, kota, provinsi, atau bahkan negara. Orang-orang yang tidak mungkin bertemu pun dapat membahas detail proyek, berbagi dan menyelesaikan tugas, mendiskusikan kebutuhan klien, dan bekerja sama untuk mencapai tujuan mereka. Di samping itu, tim yang rutin bekerja sama juga dapat menggunakan jaringan relasi perusahaannya untuk mengenal satu sama lain, mempelajari kelebihan sesama kolega, memahami cara berpikir mereka, dan saling terikat sebagai tim, yang kemudian akan mempererat hubungan sehingga hasil pekerjaan menjadi lebih mudah. Dengan membangun relasi yang baik dengan orang lain, maka tingkat kepercayaan orang terhadap kamu akan semakin besar. Jadi kemungkinan kamu untuk sukses akan semakin besar. Hal inilah yang dilakukan oleh para orang sukses. Mereka mau meluangkan waktu untuk menambah dan menjaga relasi baik dengan orang lain, karena mereka paham tentang betapa besarnya pengaruh teman dalam kesuksesannya. Tindakan yang kelima, orang kaya memiliki pola hidup yang sehat. Kesehatan adalah salah satu aset yang perlu kita jaga dengan baik. Sebab
Kesehatan sendiri mempunyai dampak yang cukup besar bagi kesuksesan kita. Dengan memiliki tubuh yang sehat, maka pikiran kita juga akan lebih tenang, sehingga akan banyak ide yang dapat membuat kita bisa meraih kesuksesan. Selain itu, dengan memiliki pola hidup yang sehat, maka kita akan terhindar dari berbagai jenis penyakit. Jadi, kita dapat melakukan apapun dengan maksimal dan lebih produktif dalam bekerja. Biasanya, orang sukses akan pergi olahraga setelah pulang dari bekerja. Mereka akan pergi ke tempat pusat kebugaran untuk melakukan aktivitas olahraga dan juga menambah relasi pertemanannya. Selain itu, gaya hidup yang sehat juga bisa dilakukan dengan cara menjaga pola makan. Jika dilihat dari poin kelima ini, bisa disimpulkan bahwa orang-orang kaya sudah disiplin sejak dalam mengatur pola hidup dan pola makan. Jadi, apakah Anda sudah disiplin untuk hidup sehat? Kami harap Anda sudah mempersiapkannya. Tindakan yang terakhir adalah orang kaya lebih banyak membaca dibandingkan nonton TV. Proses pembelajaran yang paling populer adalah dengan membaca. Karena saat membaca, otak mengulang apa yang kita baca sehingga informasi akan lebih mudah diingat. Tidak heran bahwa membaca menjadi salah satu cara untuk menambah wawasan. Televisi merupakan penyita waktu dan hampir tidak ada nilai yang bisa bermanfaat untuk hidup Anda. Televisi membuat Anda bermalas-malasan, obesitas, dan naiknya kemungkinan untuk terkena diabetes. Karena orang-orang sukses menghindari kebiasaan buruk, maka mereka mengganti televisi dengan sumber hiburan yang lebih kreatif dan bermanfaat seperti membaca buku. Sebenarnya, dengan menonton TV, kamu juga bisa mempelajari sesuatu, tetapi orang cenderung mencari tontonan yang berupa hiburan, dan TV sering menayangkan program yang tidak mendidik sehingga menonton TV malah membuang waktu Anda. Nah, setelah kamu menerapkan 6 tindakan di atas, itu memang tidak menjamin bahwa kamu pasti akan sukses. Tetapi dengan menerapkannya, kesempatan kamu untuk menjadi sukses semakin besar. Sukses atau tidaknya dirimu tidak ditentukan oleh apa yang dilakukan orang lain atau keadaan sekitar. Tetapi semua itu ditentukan oleh dirimu sendiri. Jika kamu siap melakukan yang terbaik dan selalu fokus pada tujuanmu, niscaya kesuksesan menantimu. Sekian dari saya ucapkan terima kasih dan sampai bertemu di video selanjutnya. Salam sukses bagi kita semua.